depan Palestina. Kami akan membahasnya bersama pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, Julius Purwadi Hermawan. Mas Julius, selamat petang. Selamat petang Mas Dipo. Sehat-sehat. Mas Julius, saya ingin tanyakan langsung, bagaimana Anda membaca jalannya pertemuan perdana Board of Peace yang kemudian dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto nanti? Ya, ini akan menjadi saat yang sangat penting untuk Prabowo, Presiden Prabowo membuktikan bahwa benar Indonesia siap untuk memainkan peran yang vital. Peran vital itu seperti apa? Memastikan bahwa Board of Peace itu nanti tujuannya jelas untuk kemerdekaan Palestina, bukan untuk kepentingan yang lain. Nah, disitulah saya kira hal-hal yang harus ditunjukkan oleh Presiden kita. Oke, artinya ini akan menjadi gambaran apakah kemudian Indonesia betul-betul siap untuk mengambil peran vital di Board of Peace. Saya ingin tegaskan lagi, apa yang kemudian harus diprioritaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan nanti, Mas Julius? Ya, pertama saya harus melihat bahwa Board of Peace bekerja dalam ranah kerangka mandat PBB. Dalam hal ini kita bicara DKPBB 2803. Lalu termasuk di dalamnya adalah ISF, International Stabilization Force, juga menjadi bagian dari proses itu. Kritik kan sudah muncul ya, bahwa Board of Peace sudah punya kelemahan, ISF saya kira cacat gitu ya. Nah, Presiden kita tetap bersikukuh gitu. Ini adalah satu-satunya ruang yang tersedia bagi Indonesia untuk membuktikan kita bisa berperan untuk bangsa Palestina. Dan ini menurut saya itu saatnya. Jadi di dalam pertemuan itu gitu, harusnya Pak Prabowo akan menyampaikan begini. Pastikan ini dalam kerangka mandat PBB. Oke. Yang kedua, menurut saya rambu-rambu yang kedua itu saja adalah tujuannya two-state solution, bukan one-state solution. Saya kira itu dua kunci utama, Mas Dipo. Oke, two-state solution ini yang kemudian betul-betul harus didorong oleh negara kita. Tapi pertanyaannya bagaimana Indonesia bisa memastikan solusi dua negara ini bisa dipahami oleh negara anggota Dewan Perdamaian khususnya Amerika Serikat dan tidak terkecuali Israel yang kemudian juga sudah bergabung? Ya, ada strategi menurut saya. Pertama, bertemulah dengan like-minded countries. Ingat, di situ ada Turki, ada Yordania, ada Arab Saudi. Mereka kan sebenarnya punya ide yang sama tentang bagaimana seharusnya kita bisa membangun perdamaian untuk orang-orang Palestina. Bertemulah dengan mereka, jangan bermain dengan individual. Saya nggak membayangkan seorang Presiden Prabowo bisa memenangkan negosiasi terkait dengan Board of Peace, terkait dengan pembentukan ISF kalau bermain sendiri. Mas Dipo, itu pandangan saya. Oke, apakah itu hal yang kemudian akan menjadi strategi utama menurut Anda yang kemudian akan digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto atau mungkin ada opsi-opsi lain, Mas Julius? Ya, sayang kita tidak mendengar ya bahwa telah dilakukan kajian yang mendalam, sudah dirumuskan strategi yang holistik gitu ya. Kecuali kita mendengar bahwa Board of Peace dan ISF itu satu-satunya solusi yang tersedia untuk bangsa Palestina. Saya agak khawatir kita tidak punya strategi gitu. Tapi strategi yang paling mungkin adalah kan nanti akan bertemu besok ya, saya kira akan memulai pembahasan di Washington di summit gitu ya. Dan itu saya kira Indonesia harus menyampaikan, kalau saya menyarankan malam ini cobalah bernegosiasi juga, bertemu juga dengan negara-negara yang punya ide yang sama, punya empati yang sama dengan bangsa Palestina. Oke, bahwa saya sebelumnya saya tidak bayangkan ada strategi yang lain gitu ya. Kecuali kita memanfaatkan pendekatan kita, hubungan personal Presiden Prabowo dengan Presiden Trump. Oke, bahwa kita tahu juga sebelumnya menjadi perhatian Israel beberapa kali juga masih menyerang Gaza, kemudian juga Hamas meminta Dewan Perdamaian atau Board of Peace ini mendesak Israel untuk menghentikan serangan ke Gaza. Bagaimana memastikan Israel ini tidak lagi melakukan penyerangan di Gaza, Mas Julius? Nah, itu sulit ya, sangat sulit. Karena selama ini negosiasi sudah berlangsung, ada kesepakatan dan tidak ada yang permanen. Itu sangat sulit. Sehingga saya pribadi sangat skeptis ya. Pengiriman pasukan Indonesia yang 8.000 gitu, saya pernah sampaikan di dialog petang juga gitu. Itu akan mengubah situasi. Apalagi gitu ya, kesan Indonesia terburu-buru ya, mengirimkannya gitu. Nah, bayangan saya sebetulnya besok dengar dulu rencana dari Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Donald Trump sebagai chair dan Presiden Amerika Serikat sebagai anggota Board of Peace, ini saya kira sangat unik gitu ya. Dengar dulu apa rencananya gitu ya. Baru kemudian kita bisa menyampaikan Indonesia bisa apa, komitmen apa yang Indonesia berikan. Posisi ini kurang lebih sama dengan Arab Saudi. Arab Saudi juga sudah menyampaikan sangat jelas
belum bisa berkomitmen sampai mendengar dengan gamblang terus terang benderang gitu apa rencana Presiden Donald Trump terkait dengan board of peace dan proses selanjutnya. Oke, artinya penjelasan soal makna dari Board of Peace termasuk perannya terhadap Gaza ataupun Palestina ini harus betul-betul menjadi pembahasan yang diklirkan dalam pertemuan perdana ini, Mas Julius. Saya kira ya, dan itu tidak bisa ditawar. Dan kita hanya bisa menyampaikan komitmen kita kalau belak-belakan, kalau semuanya clear, transparan, visinya jelas, termasuk juga timelinenya. Menurut saya itu dulu gitu ya. Dan besok harusnya disepakati di situ. Gitu. Mas Dipo, saya sendiri jujur skeptis ya. Saya harus sampaikan juga, bisa nggak Indonesia menyampaikan itu gitu, meminta itu gitu, clearance sesuatu yang transparan dari Presiden Donald Trump untuk apa sih sebetulnya rencana yang yang akan dilakukan terkait dengan rekonstruksi di Gaza. Oke, di sisi lain juga Menlu sudah bertemu dengan wakil tetap Palestina untuk PBB. Anda membacanya seperti apa pertemuan ini? Ya, wakil Palestina sangat jelas bahwa semua proses perdamaian di Palestina, termasuk di Gaza, itu harus dalam mandat PBB. Itu clear sekali gitu. Dan saya berharap pertemuan Menteri Luar Negeri kita dengan perwakilan dari Palestina itu juga clear, terang benderang. Dan seharusnya dengan saya, Pak Menteri juga mencatat dengan baik, lalu kemudian besok akan disampaikan oleh Presiden kita bahwa ayo kita bicara sesuai dengan track multilateralisme. Mandat harus jelas. Mas Dipo. Oke, artinya tidak hanya BOP tetapi juga melalui PBB Indonesia masih terus bisa bersuara untuk kemudian menyatakan sikapnya untuk mendukung Palestina. Ya, sayangnya sekarang jalurnya kan terpisah ya. BOP itu sendiri, lalu kemudian PBB terpisah gitu. Dalam hal ini saya bicara soal DKPBB. Dan Indonesia kan tidak menjadi anggota DKPBB, bukan anggota tidak tetap juga bukan gitu ya. Tetapi Indonesia bisa menyalurkan pandangannya kepada mereka yang sekarang ada duduk di DKPBB untuk proaktif saya kira menyampaikan pentingnya DKPBB menjadi proaktif dalam kasus pembentukan BOP yang tidak sesuai dengan mandat PBB. Oke, bahwa tentu menjadi menarik juga melihat dinamika politik yang ada di dunia saat ini. Apakah menurut Anda Dewan Perdamaian bisa memberikan solusi bagi Gaza dan tidak jadi alat kepentingan bagi negara tertentu, Mas Julius? Nah itu yang saya khawatir betul ya. Bahwa kalau kita membaca dari awal, BOP ini sepertinya lebih condong ada alat kepentingan. Kepentingan atas nama kemerdekaan Palestina, martabat bangsa Palestina gitu ya. Lalu muncullah BOP ini. Dan kalau kita cermati charter dari BOP itu kan banyak kejanggalan. Saya kira ini sudah disampaikan oleh banyak pakar HI, termasuk juga oleh diplomat-diplomat senior. Gitu, kejanggalan-kejanggalan itu. Gitu. Tetapi lagi kan rasionalisasi kita nyebut bahwa BOP ini kan satu-satunya jalan sekarang, nggak ada yang lain gitu, nggak ada yang lain gitu. Nah, kalau nggak ada yang lain, nah sekarang tinggal gimana kita memainkan strategi yang efektif, yang saya bayangkan sudah disiapkan oleh negosiator-negosiator kita, oleh ahli-ahli strategi kita yang sekarang bergabung di Washington. Gitu. Harapan saya itu. Gitu. Baik, tentu kita sama-sama menunggu peran vital dan juga strategi dari negara kita untuk betul-betul berperan dalam pertemuan perdana Board of Peace termasuk juga untuk mendukung Palestina. Terima kasih Pakar Hubungan Internasional Universitas Parahyangan, Mas Julius Purwadi Hermawan telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih Mas Dipo. Saudara penerima SP3